kedua jungler. Sementara kali ini Leo Murphy bakal masuk ke area belakang Faisal Geriam menjadi target pertama. Hajar no. Nice no. Gue mati. Satai no. Nice no. Dan juga masuk dengan satu buah Demonic Force, namun ternyata Marky akan coba dikejar terlalu jauh. Masih bisa bertahan. Pendragon. MPL Indonesia musim ke-10 telah memasuki minggu ke-8 sekaligus akhir dari regular season. Pertandingan minggu ini menjadi penentuan siapa yang akan melaju ke playoff, siapa yang harus terhenti, dan siapa yang lolos ke upper bracket. Lalu, seperti apa keseruan dari minggu ke-8 MPL Indonesia musim ke-10? Ini recapnya. Pertandingan pembuka minggu ke-8 regular season MPL Indonesia musim ke-10 mempertemukan Aura Fire dengan Alter Ego. Match ini sangat penting untuk keduanya karena menjadi penentu siapa yang masih bisa bersaing dengan RRQoC untuk mendapatkan tiket menuju upper bracket. Permainan Leo Murphy dengan Lolita dan munculnya Jauhead di pertandingan ini membuat Alter Ego berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 dan membuka asa mereka menuju upper bracket. Leo Kabuki, tak bertahan, dan ini bencana Alter Ego mengubur mimpi Aura Fire untuk mendapatkan upper bracket. Dan kali ini Alter Ego mereka masuk ke area base-nya. Pada laga melawan Bigoton Alpha, EVOS Legends tampil dengan line up utamanya. Terancam gagal lolos ke playoff, EVOS Legends memberikan permainan terbaiknya. Sayangnya, BTR tampil begitu kuat dan percaya diri. Ki sebagai roamer begitu mengganggu farming dari Sud Sujin dan mengacaukan strategi milik EVOS. Dominasi BTR membuat mereka berhasil menang 2-0 atas EVOS Legends dan memantapkan langkah mereka menuju playoff. Bolanya di arah belakang, Superminion tak bergerak. Moreno kembali lagi berulah dan bakal menuju ke arah Dream. Max menuju ke arah Pendragon. Atau shot dapat di Pendragon dan ini bencana. Biggest Rock Alpha fokus ke base-nya dan bahkan memulangkan EVOS Legends. Masuk ke hari kedua di MPL Indonesia musim ke-10 mempertemukan Onyx Esports dan Geek Fam. Match ini menjadi match penentu bagi Geek Fam karena jika mereka kalah mereka harus kembali gagal masuk ke playoff. Harapan sempat muncul setelah Geek Fam menang di game pertama. Di game kedua, Onyx yang sudah mengunci upper bracket tetap bermain all out sampai akhirnya mampu membalikan keadaan menjadi 2-1 atas Geek Fam. Kekalahan atas Onyx Esports membuat harapan Geek Fam untuk lolos ke babak playoff harus pupus. Tadi Lordnya berhasil untuk diamankan kembali di tangan Kairi. Sudah terlihat dengan adanya 1-2 magic. Udah dipecat juga sama Kadera. Terlihat semua pergerakan dari Kadera. Gak bisa lagi untuk bertahan dan wipe out. Didapatkan oleh Onyx dan bisa terbuka dengan lebar dari kemenangan. Rebellion Zion yang masih berambisi untuk lolos ke playoff membutuhkan kemenangan atas Aura Fire. Aura yang sedang low streak juga membutuhkan kemenangan untuk terus mengamankan posisi mereka di babak playoff. Aura Fire kembali menurunkan Zaid sebagai god laner menggantikan Kabuki. Di game pertama, Rebellion Zion berhasil mencuri 1 poin dari Aura Fire. Aura Fire sempat mengambil poin di game kedua. Namun, Rebellion Zion yang pantang menyerah demi masuk ke playoff untuk pertama kalinya berhasil membalikan keadaan dan mendapatkan poin kemenangan 2-1 atas Aura Fire. Pecah juga, hanya saja walaupun dia tidak punya immortal. Hanya ada beberapa player. Godipanya gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya dan kali ini coba lihat ada berhasil didapatkan pula oleh pergerakan yang dilakukan oleh Hai. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi kemenangan di game ketiga kali ini? Karena Bestia. Pertandingan El Clasico menjadi penutup untuk hari kedua minggu terakhir MPL Indonesia season ke-10. Pertandingan terakhir bagi RRQoC dan EVOS Legends menjadi penentu bagi keduanya. Jika RRQoC menang, mereka akan memantapkan posisi masuk ke upper bracket. Sedangkan jika EVOS kalah dalam pertandingan ini, sudah dipastikan EVOS Legends harus gagal melangkah ke babak playoff. EVOS Legends terlihat bermain lebih ngotot saat berhadapan dengan rivalnya RRQ. Sedangkan RRQoC yang jauh lebih disiplin dan solid berhasil langsung mengamankan kemenangan 2-0 atas EVOS Legends dan memantapkan langkahnya ke upper bracket. Namun, EVOS Legends yang kalah di El Clasico dapat dipastikan gagal lolos ke babak playoff. Untuk bisa menahan karena Lordnya sudah mulai bergerak. Arseven belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya, tapi ada satu lagi Panther yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Webkinnya udah langsung jadi begitu selesai. Zaman mau dikeluarkan, Lordnya udah mulai berbincang lagi. Tapi coba lihat base-nya sedikit lagi di balik kali ini. Mau tidak mendapatkan bola untuk Skylar.
Di match terakhir untuk keduanya, Rebellion Zion kembali menurunkan sang kapten, Val. Namun, Geek Fam yang turun dengan line up utamanya berhasil mengambil poin di game pertama. Rebellion Zion yang masih berusaha untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya langsung memasukkan Wijarnako menggantikan Val. Dan pergantian ini membuat Rebellion Zion menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di game terakhir, Geek Fam yang sudah dipastikan tidak akan lolos ke playoff bermain dengan all out dan memastikan kemenangan terakhir mereka di regular season dengan skor 2-1. Wajar from Paloiski. Setidaknya mendelay sedikit Diva dilakukan Rebel sudah bahkan mereka kehilangan Tyrant Gate. Di sisi sebaliknya, Hais mencoba menumpahkan dari Alzura dan di sisi lain ini menjadi bencana karena dua hilang dan Penta Counter Pertandingan penutup MPL Indonesia Season ke-10 mempertemukan Alter Ego dan Onyx Esports. Permainan Udil dengan parsanya membuat Alter Ego unggul di game pertama. Namun di game kedua dan ketiga, Onyx tampil dengan begitu percaya diri dan akhirnya membalikan keadaan dengan mengamankan kemenangan 2-1 atas Alter Ego. Buat mengajar ditumpahkan dan diberikan kembali kanannya. Dan di sisi ini Leo Morbi membaikkan semaksimal yang dia bisa. Tapi nampaknya Onyx akan memaksakan kemenangan mereka dan memantapkan diri di kelas Seperti di season lalu, Onyx Esports dan Arakiosi berhasil mengamankan posisi upper bracket. Kini dua raja di upper bracket akan menunggu 4 penantangnya, yakni Alter Ego, Bigitoran Alpha, Rebellion Zion, dan Aura Fire. Penentuan siapa yang akan menantang para raja akan dimulai di hari pertama playoff 19 Oktober 2022. Lalu siapa yang akan akhirnya menjadi pemenang? Akankah Onyx dan Araki mampu menambah koleksi pialanya? Atau akankah ada juara baru yang akhirnya bisa menghancurkan dominasi mereka? Untuk menjawabnya, saksikan babak playoff MPL Indonesia Season ke-10 mulai dari 19 Oktober hingga 23 Oktober 2022. Mari kita saksikan siapa yang akan menjadi juara di MPL Indonesia Season ke-10 Celebration. We own this.